Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, apakah samanera termasuk dalam pembagian sangghadana? Nah, kita tahu kadang-kadang di wihara atau di tempat-tempat tertentu, umat suka dalam memberikan sangghadana. Artinya, pemberian kepada sangga. Nah, sebetulnya perihal sangghadana ini, Bante juga sempat pernah bahas di program Dhammasakaca. Nah, karena itu panjang, lumayan detail, jadi ada positif dan negatifnya dan berbagai jenis dana, tidak hanya sangghadana. Nah, Anda bisa simak di sana, tetapi di sana Bante juga belum menjelaskan tentang apakah samanera juga mendapatkan pembagiannya, ya, bagian yang sama enggak dengan pada saat didanakan ke sangga. Ya. Nah, dari segi winaya kita tahu bahwa di kitab Mahawaga Winaya, ya, yaitu kitab ketiga dari kitab Winaya, di sana Buddha menjelaskan bahwa Anujanami bhikkhave samaneranang upadha patiwisang datum. Jadi artinya adalah saya mengizinkan para biku untuk memberikan setengah bagian ke para samanera. Nah, setengah bagian ini dijelaskan juga di kitab Atthakatha. Maksudnya bagaimana? Jadi enggak semua samanera ternyata mendapat setengah bagian, tapi bisa juga samanera mendapatkan bagian yang sama, ya, hak yang sama dari seorang biku. Ya. Bukan dari seorang biku, tapi yang bagian yang seharusnya diberikan ke seorang biku, samanera juga mendapat porsi yang sama. Ya, misalnya. Jadi misalnya ada 10 jubah misalnya, ya, terus umat mendanakan imani ciwarani sanghasa dema gitu, ya. Kami memberikan jubah-jubah ini ke sangga. Nah, tapi misalnya sangga waktu itu ada katakanlah 9 biku dan 1 samanera. Nah, jadi setiap setiap biku mendapat 1 jubah, ya, karena ada 9 biku, dan samanera juga mendapatkan 1 jubah. Kadang-kadang bisa demikian pengaturannya, tapi kadang-kadang samanera hanya mendapat setengah saja. Nah, kapan samanera mendapat setengah, kapan mendapat 1 bagian, kita simak di Mahawaga Atthakatha. Di sana dijelaskan bahwa samaneranang upadha patiwisangti ethaye samanera atisara bhikkhu sanghasa kata bakamang nakaronti. Ini misalnya samanera itu tidak menjalankan tugas ke sangga, tetapi hanya menjalankan tugas ke gurunya saja, misalnya guru penabisnya, ya, atau guru palinya, atau guru lainnya, guru winaya dan lain sebagainya. Nah, dia hanya menjalankan tugas ke guru saja, tetapi tidak memberikan pelayanan ke sangga. Memberikan pelayanan ke sangga contohnya seperti pada saat sebelum makan, setelah makan, ya. Nah, tidak cuma 1 hari tentunya, setiap hari, ya. Misalnya di dalam wihara sebelum makan, menyiapkan perlengkapan-perlengkapan makan, menyiapkan alas duduk, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau samanera memberikan pelayanan ke sangga dan juga ke gurunya sendiri, maka dia mendapat atau dia berhak mendapatkan 1 bagian yang sama dengan seorang biku. Ya. Nah, tapi kalau dia hanya menjalankan tugasnya ke gurunya saja, yang mana merupakan salah satu sila samanera, ya, yaitu 14 wata. Di antara 14 tugas samanera, salah satunya harus menjalankan tugas ke guru. Nah, itu kalau nggak dijalankan, pelanggaran sila bagi samanera. Oleh sebab itu biasanya kebanyakan samanera menjalankan tugas ke gurunya. Tetapi tugas ke sangga belum tentu. Ya. Nah, kalau dia tidak menjalankan tugas ke sangga, hanya ke gurunya saja, samanera seperti ini hanya berhak mendapatkan
setengah bagian katanya gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya kan bukan seperti itu, tapi pertanyaannya adalah apakah Samanera termasuk dalam pembagian Sanggadana? Nah, itu mungkin lebih jelas lagi kalau kita melihat, referensi di Saratthadipanittika ya, ini adalah kitab 3. Di sana dikasih contoh, Yam ubhato samgha sadinam ya. Tato upadhang bhikkhunang, upadhang bhikkhuninang databang ya. Misalnya kalau zaman dulu itu kan masih ada bhikkhuni sangga ya, sangga bhikkhuni yang dipimpin oleh Sang Buddha sendiri. Nah, jadi waktu zaman dulu ada saja umat yang berdana misalnya, oh saya mendanakan ini untuk kedua sangga. Ya, sekaligus gitu ya. Dia tidak mendanakan sekaligus kedua sangga. Berarti sangga biku juga dapat, sangga bikuni juga dapat. Nah, kalau seperti itu, bagaimana pembagiannya? Katanya separuh untuk biku, ya, separuh untuk bikuni. Nah, sacepi eko bhikkhu hoti ekawa bhikkhuni. Ya. Misalnya, katakanlah jumlahnya ada 10 misalnya ya. Nah, mungkin waktu itu sangga biku ada 5, tapi sangga bikuni misalnya cuma ada 2. Nah, tetap ya, 5 jubah diberikan ke biku, 5 biku. Nah, berarti 1 biku, 1 jubah dapatnya. Nah, tapi karena 10 jubah ini didanakan untuk kedua sangga, maka porsi setengahnya yaitu 5 jubah untuk bikuni. Meskipun bikuninya waktu itu katakanlah misalnya cuma 2 bikuni saja. Nah, jadi 5 jubah itu untuk dibagikan ke 2 bikuni katanya. Nah, tapi misalnya pada saat itu enggak ada biku dan enggak ada bikuni. Lalu apa yang akan terjadi? Antamaso upasampana sapi upadhamewa databang. Ya. Meskipun waktu itu enggak ada biku katakanlah. Atau misalnya di bagian biku mungkin ada 5 biku. Tapi di bagian bikuni enggak ada bikuni. Tapi sisanya tinggal samaneri katakanlah. Ya. Nah, samaneri juga dimasukkan sebagai dia berhak juga mendapatkan pembagian yang sama. Jadi anupasampana sa di sini mengacu kepada samanera dan samaneri, ya, bukan umat lawang. Nah, jadi kalau menurut pembagian di Winaya ya, samanera itu termasuk di dalam pembagian sanggadana. Jadi misalnya kalau umat mengucapkan sanggadana ya, waktu itu sebetulnya tidak perlu secara terpisah mendanakan ke samanera. Berarti samanera udah termasuk di sana. Ya. Samanera termasuk, tetapi ya tergantung samaneranya. Kalau menjalankan tugas hanya ke gurunya saja, cuma dapat sebagian, ya, setengah bagian. Kalau menjalankan tugas juga ke sangga, berarti mendapat 1 bagian. Nah, tapi ada momennya di mana pembagiannya itu dia tetap selalu dapat 1 bagian. Nah, kapan itu? Yaitu pada saat upacara Kathina, misalnya Kathina Dana. Ya misalnya di hari Kathina, ya jubah Kathina itu dibagikan ke semua samanera dengan porsi yang sama, ke biku juga sama. Ya. Jadi 1 bagian samanera. Selalu di acara Kathina, samanera mendapat 1 bagian yang setara dengan biku. Ya. Nah, jadi samanera sudah termasuk di dalam Sanggadana. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.